Halo rekan BPR dan BPRS se-Indonesia, salam sehat baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini kita ada di Pulau Dewata bersama Bapak Nyoman Suparsawidana. Beliaunya adalah Direktur Utama BPR Werdi Sedana Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, bagaimana ini kabarnya Pak Nyoman? Baik Pak Apandi, terima kasih kami telah diundang dalam acaranya Pak Apandi ini. Ya. Kita sebenarnya terima kasih sama Perbamida bisa dipertemukan di sore hari ini Pak. Setelah COVID kita nggak kemana-kemana, terus akhirnya Perbamida bisa mengadakan acara di sini. Terima kasih sekali. Pak Nyoman juga bersedia untuk menjadi saling sharing Pak. Kita saling menguatkan untuk mengembangkan BPR kita masing-masing gitu. Bagaimana kabarnya, baik Pak ya? Baik Pak, kami terima kasih sekali teman-teman dari Jawa Timur, Perbamida Jawa Timur bisa hadir di Bali dalam suasana yang sangat sepi di Bali karena dampak dari COVID-19. Mudah-mudahan kehadiran dari teman-teman Perbamida Jawa Timur di Bali itu bisa berkontribusi terhadap keadaan ekonomi, perbaikan ekonomi kita di Bali. Ya, paling tidak kita juga bisa menjadi corong bahwa Bali sudah kondusif, sudah aman, sudah enak untuk berwisata seperti biasa, bahkan banyak wisata baru gitu kan, gitu Pak ya. Oh Pak Nyoman, kali ini kita ngobrol masalah BPR Pak ya, sama-sama BPR milik Pemda. Kita tahu bahwa kita sebenarnya kan bisa mengelola dana desa ini Pak ya, sesuai dengan Permendagri bahwa kita sudah mengelola dana desa, tapi ada Menteri Keuangan yang mengarahkan untuk single account. Nah, tapi saya dengar-dengar nih Pak, di BPR Bapak masih tetap eksis untuk mengelola dana desa. Saya rasa badai COVID ini saya rasa tidak berpengaruh kalau masih mengelola dana desa nih Pak ya. Ini gimana ceritanya Pak? Ini gimana Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya keberadaan dana desa di BPR Werdi Sedana di Kabupaten Gianyar itu walaupun ada peraturan Menteri Keuangan yang sempat membuat kita semua di Perbamida agak risau, namun karena komitmen dari Bapak Bupati terkait dengan keberadaan BPR sebagai sebuah BUMD sangat jelas, sangat mendukung, sehingga beliau Bapak Bupati melalui Bapak Sekda mengeluarkan surat edaran di mana rekening kas desa itu tetap di BPR Werdi Sedana. Sedangkan terkait dengan peraturan Menteri Keuangan itu dana desa memang masuk ke BPD. Karena dipersyaratkan seperti itu. Namun ketika sudah masuk di BPD, sesuai dengan surat edaran dari Bapak Sekda, bendahara desa menarik dananya di BPD, terus disetorkan kembali ke rekening kas desa yang ada di BPR di sana. Intinya memang komitmen Pak Bupati dalam pemberdayaan, pemberdayaan BPR Werdi Sedana terkait dengan pembangunan di Kabupaten Gianyar itu sangat besar sekali. Setelah ada surat edaran itu kan tetap di BPR Werdi Sedana Bapak ya. Tapi kan sebelumnya itu kan ada polemik teman-teman di antara Perbamida ini, ada yang konsultasi ke Mendagri, ada yang konsultasi ke Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana waktu itu Bapak mensikapi sehingga ini akhirnya tetap diberi kebijakan ke BPR milik Pemda ini Pak? Sebenarnya kami mengikuti perkembangan daripada teman-teman pengurus DPP maupun DPW Perbamida terkait dengan konsultasi ke Depdagri, Kemendagri, maupun kami sendiri juga sempat berkonsultasi ke Kementerian Keuangan. Namun hasilnya juga belum menemukan titik terang. Namun berdasarkan komitmen yang tentu didasarkan oleh landasan hukum yang jelas, Bapak Bupati berdasarkan Permendagri 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah dan Permendagri tentang pedoman umum penyusunan APBD yang nomor 33 itu yang menjadi acuan bahwa memang di sana diatur peran BPR sangat jelas, diberikan peran yang sangat jelas dalam rangka
pengelolaan rekening kas desa agar disalurkan melalui BPR milik Pemda. Ya. Oke. Kadang kan ada polemik nih Pak antar SKPD. Nah, bagaimana waktu itu mensikapi? Ada yang, ini kita masih ini khawatir BPK atau BPKB atau apa segala macam. Lah, bagaimana waktu itu Bapak bergulatnya di situ itu Pak? Mohon Betul. di-sharing, Pak. Memang di instansi kami, di OPD kami juga mengalami hal yang sama. Ada kekhawatiran masing-masing OPD mempunyai pandangan yang berbeda, tentu dengan dasar hukum yang berbeda. Tapi kembali kepada komitmen dari Pak Bupati, semua kepala OPD mendukung apa yang menjadi kebijakan dan Pak Bupati. Tentu kebijakan itu landasan hukumnya jelas sekali. Jadi nggak mungkin berbenturan Pak. Nggak mungkin. Karena kami maklumi bahwa perbedaan pendapat kepala OPD itu sebelumnya karena memang belum mengetahui tentang Permendagri 94 apa itu tugas-tugas daripada BPR milik Pemda. Ketika kita jelaskan semuanya itu tentang Permendagri 94 dan kita hubungkan dengan Permendagri tentang penyusunan pedoman umum APBD jadi nyambung, ya puji syukur semuanya bisa menjadi lebih berjalan. Berjalan. Saya lihat Pak, ya Bapak kebetulan terima kasih saya sudah di-sharing dengan surat dari Bapak Bupati edaran itu sangat sederhana dan itu simpel sekali. Nah, saya ingin tahu Pak mekanisme kan sebenarnya kan kalau kita alokasi dana desa ADD-nya kan udah nggak bermasalah nih Pak, kita udah pernah laksanakan. Terus ada peraturan yang mengenai DD karena ini yang ada dari pusat atau dari APBN yang harus end user. Nah, mekanisme ini seperti apa Pak? Agar di Siskudesnya tetap di bawah kita memang ditunjuk sebagai pengelola rekening kas desa dan itu udah jelas nggak ada pertentangan, ya kan Pak ya. Tapi mekanisme ini, jadi ini kan ibaratnya punya alternatif yang tidak berbenturan. Nah, inilah canggihnya gitu kan, ini canggihnya. Ini mekanisme seperti apa Pak? Jadi begitu dana desa atau seperti apa gitu Pak? Mohon. Yang pertama tentu yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rekening kas desa itu tetap di BPR Dana. Yang kedua, menyikapi ketentuan dana desa, desa juga harus membuka rekening di Bank Umum. Nah, sifatnya itu adalah rekening transit. Oleh OPD terkait, dana dimohon ke pusat berdasarkan rekening yang ada di Bank Umum. Nah, ketika DD turunnya langsung ke Bank Umum, ke Bank Umum, ke rekening desa masing-masing yang ada di Bank Umum. Setelah itu masuk staf desa, khususnya bendahara desa atau kaur keuangan, menarik dana desa yang ada di Bank Umum pada hari itu juga, pada detik itu juga disetorkan kembali ke rekening kas desa yang ada di BPR. Seperti itu Pak. Itu berarti manual Pak ya? Manual, tidak melalui kerjasama apa segala macam, nggak pakai ribet-ribet ya? Tidak. Nah, ini kan juga Bapak bagusnya kan juga begini Pak, bagusnya kan bendahara desa pun juga akhirnya kan juga memahami bahwa ini juga merupakan untuk pembesaran BPR yang sudah kita kelola dan pelayanannya pun saya rasa bisa 24 jam atau gitu Pak ya. Nah, ini gimana Pak? Menjelaskan ke desa atau ke bendahara desa ada mekanisme tambahan lah. Dulu kan udah enak nih langsung ditransfer dari DPKAD atau dari SKPD Pemda gitu, selesai gitu. Ada mekanisme itu gimana Pak mencikapinya? Sebenarnya intinya kita membangun pemahaman yang sama bahwa keberadaan BUMD khususnya kami di DPR itu adalah sebagai bagian dari perangkat Pemda. Untuk bisa eksis, memberikan kontribusi tentu harus dapat dukungan dari semua pihak. Desa adalah bagian dari pemerintahan kabupaten. Tentu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebijakan Pak Bupati tentu yang berlandaskan dengan peraturan yang jelas itu harus didukung. Karena toh kembali nanti ketika BPR ini eksis mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan harapan, itu akan dikembalikan lagi ke dalam PAD, dalam bentuk PAD masuk ke APBD, setelah masuk APBD itu tersalur kembali ke APBDes nanti. Tentu ini yang pemahaman ini yang harus dibangun sehingga plus minus terhadap alur dana dari pusat sampai ke desa itu harus kita garap bersama-sama.
Oke. Jadi waktu penarikan secara manual itu Pak, itu kan langsung disetorkan ke rekening di BPR. Betul. Otomatis Siskudesnya di BPR Pak ya? Betul. BPR. Ya. Nah, dari Siskudes ke BPR ini, kan otomatis Pak, nanti kalau pertanggungjawaban DD-nya seperti apa Pak? Untuk DD-nya yang misalnya masih belum terserap itu seperti apa? Nah, kalau di kami kebetulan semua dana masuk ke ke rekening kas desa, pertanggungjawaban lapor dengan DD itu di kami itu langsung ke Silpa. Kami tidak ikut campur terkait dengan laporan nggak habis atau gimana. Intinya itu kan semua dana desa itu menjadi Silpa. Oh gitu. Silpa itu tetap mengendap di BPR, dipergunakan untuk tahun berikutnya sesuai dengan. Oh jadi misalnya gini kan taruhlah 4 bulan sekali nih masuk nih dana desa nih, dari APBN. Seandainya misalnya 300 juta, terus sisanya taruhlah 10 juta atau 9 juta atau 20 juta lah kira-kira angka gitu, itu nggak masalah, nggak harus di-setor lagi ke DD gitu tidak. Pengalaman yang kami semua itu mengendap di Silpa. Oh, baru akhir tahun yang akan datang ini baru digunakan. Jadi intinya bendahara ini atau KAUR keuangan artinya hanya ada satu tambahan pekerjaan untuk menarik dari dana desa itu hanya 4 kali saja ya Pak ya, atau 3 kali saja. Tapi sementara dia dapat pelayanan on call kita antar gitu Pak ya. Oh sih pasti. Gitu. Nah, ini dipahamkan nggak Pak ini waktu ada perubahan seperti ini ke bendahara atau seperti apa, atau ada sosialisasi tambahan atau? Kita dengan forum kepala desa, kita emang ada jadwal rapat rutin 3 bulan sekali, baik dengan kepala desa maupun dengan KAUR keuangan. Nah di sana kita diskusikan apa yang menjadi program baru, apa menjadi ada ketentuan-ketentuan baru. Kita diskusikan sehingga kita menjadi mempunyai pemahaman yang sama. Yang kedua ya sama seperti Pak Pandi Bang Jombang, kita di setiap kecamatan punya kantor kas. Sehingga dekat dengan desa. Yang ketiga, kita memang untuk dana di atas 200 juta, penarikan di atas 200 juta dari desa, kita bawakan ke desa. Door to door nih Pak? Iya, kita bawa ke desa sehingga semuanya saling menguntungkan. Betul, bisa harapannya terpenuhi. Jadi kalau keadaan seperti ini berarti kredit perangkat lancar-lancar aja nih Pak? Atau malah ditambah nih? Ya justru dengan situasi yang seperti ini, kredit perangkat desa menjadi yang penopang BPR dalam situasi ekonomi yang terdampak COVID-19 ini. Karena kan begini Pak ya, kalau misalnya kita sebagai BPR Milik Pemda tidak saling mendukung antara SKPD dan antara perangkat desa, saya rasa kurang optimal dalam mensejahterakan masyarakat di desa, di kabupaten kita masing-masing, terutama melalui tanah desa. Karena itu tadi perangkat itu bagian dari corong untuk penjualan kredit juga Pak ya. Betul. Kalau di Bapak seperti apa Pak? Kalau luar biasa sebenarnya itu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kredit di perangkat desa itu menjadi hal yang urat nadi dengan corong marketing Pak ya. Betul, corong marketing, urat nadi di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan yang sangat ketat kita di Bali seperti Pak Pandi ketahui, kita teman-teman BPR-nya banyak. Ada kalau di Kabupaten Gianyar ada 34, belum ada lembaga keuangan desa adat, belum ada koperasi, sehingga kita harus mencari segmen kasih pasar yang memang benar-benar tidak tersentuh oleh lembaga keuangan yang lain. Sehingga dana desa, rekening kas desa ini harus menjadi pasar yang utama. Oke Pak, saya rasa di BPR Bapak juga akan menjadi penerus untuk, karena adanya COVID ini kan juga Bapak bagaimana Pak? Juga sebagai penyalur bansos atau seperti apa? Betul Pak, karena ini adalah menjadi bagian dari pemegang rekening kas desa, penyaluran BLT. Dana desa itu kami ditugaskan ke 64 desa. Jumlah penerima itu ada 9.500
500. Itu sudah dimulai dari bulan April. Maret April. Iya, awal sampai COVID. betul sampai hari ini. Ya. Nah, sampai hari ini. Dan itu kita laksanakan bergilir per kecamatan. Nah, teknisnya karena ada protokol kesehatan, tentu setiap lokus, setiap desa. Di sini ada yang namanya Banjar, satu desa ada 7 Banjar, kita atur waktu kedatangannya. Betul. Sehingga semua protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa terlayani. Khusus untuk masyarakat yang sakit, yang tidak bisa datang ke kantor desa, itu kita diantar. Inilah karena kita saling sinergi dengan desa tadi, Pak. Betul. Dan gimana ini? Apa gratis atau seperti apa? Gratis, Pak. Gratis ya, karena itu bagian dari komitmen pelayanan betul. Tadi. Inilah saling sinerginya kelihatan, Pak. Di kala seperti ini kita juga bisa berperan untuk warga desa untuk menyalurkan gratis, dan belum tentu, Pak. Kalau bank lain itu ada biaya loh. Kalau di pos juga ada biaya loh, Pak, ya kan gitu. Kalau di kami di Bapak otomatis gratis. Dan satu hal ini juga menjadi suatu kebanggaan. Kita bisa hadir, turut serta menjalankan tugas negara di saat semua wabah dunia. Ya, gitu. Oke, di samping itu saya dengar Bapak juga punya produk kurda nih, Pak. Nah, ini Pak. Ini coba ini. Ini langsung ya. Ini gimana nih, Pak? Ini saya rasa Bapak juga pionir juga nih di Bali, teman-teman sekalian. Ini punya kurda. Ini gimana? Ini ceritanya panjang. Sebenarnya sebelum Permendagri 94 2017 keluar, Bapak Bupati kami sudah punya rencana menginginkan adanya program KUR karena pengaruh dari program nasional. Cuman pada saat itu belum menemukan landasan hukumnya, peraturan, sehingga belum bisa, baru dengan keluarnya Permendagri 94 ini bisa dilaksanakan program ini. Kurda ini, kredit usaha rakyat daerah ini diperuntukkan untuk pelaku UMK dan koperasi. Sumber dananya dari APBD Kabupaten Gianyar. Sedangkan bunga itu 0,5%, menurun setiap bulan. Setahunnya berarti 6%. Plafonnya untuk yang UMK itu 50 juta maksimal. Jangka waktu 3 tahun. Sedangkan untuk koperasi 300 juta. Dari kondisi ini kita setiap bulannya tidak melakukan kewajiban share pendapatan bunga terhadap Pemda. Nah, itu cukup pada saat akhir tahun saja berupa pembagian laba. Itu satu. Yang kedua, kurda untuk kelompok masyarakat prasejahtera. Bedanya dengan yang tadi yang tadi dengan agunan. Nah, ada agunannya. Tapi ketika terjadi kekurangan agunan, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, penjamin. Asuransi. Sedangkan yang untuk kurda masyarakat prasejahtera, namanya kalau di kami itu Kurda Gianyar Aman Sejahtera. Itu sesuai dengan visi misinya Pak Bupati. Itu dari sisi plafon itu maksimal 5 juta. 5 juta tanpa agunan. Tanpa agunan, bunganya sama. Mengapa sama? Karena kita ingin membangun mindset pembantuan menjadi bisnis. Itunya ada edukasi untuk memberi kailnya lah. Betul. Itu jangka waktunya sama 3 tahun. Untuk yang kurda ini, Pak, tadi keuangannya seperti apa dan bunganya nanti seperti apa, kaitan dengan dividen seperti apa, Pak? Begini, untuk kurda seperti yang kami sampaikan tadi, sumber dana pembiayaan kurda ini sepenuhnya dari Pemda, dianggarkan di APBD. Tiap tahun itu, Pak? Atau sudah berjalan dari tahun 2018. Penganggaran yang dari itu langsung masuk ke APBD tahunan? Tahunan, sesuai dengan kemampuan dan kebijakan daripada APBD masing-masing. Itu dianggarkan APBD. Setelah itu cair ditransfer ke BPR. BPR membukakan rekening tabungan atas nama OPD terkait
Nah, dalam hal ini BPKD. Di mana tabungan itu tidak nol bunga. Nah, nol bunga, artinya tidak ada bunga yang diberikan kepada Pemda melalui BPKD. Mengapa tidak? Karena ini terkait dengan tingkat suku bunga yang harus ditanggung oleh penerima kurda. Kalau ada bunganya semakin mahal nanti bunganya. Betul, karena intinya sebenarnya program ini kan yang paling merasakan manfaatnya kan masyarakat. Masyarakat dengan bunga yang sangat rendah ini. Nah, itu setelah masuk ke dalam tabungan, kita kelola, kita salurkan kepada masyarakat. Khususnya untuk yang pelaku UMK, itu persyaratan yang pertama adalah masyarakat Gianyar dengan bukti KTP Gianyar. Yang kedua, memiliki izin usaha mikro kecil yang dikeluarkan dari Gianyar. Yang ketiga, usahanya harus di Gianyar. Kalau masyarakat kami di Gianyar jualan di Kute, nggak dapat, gitu. Harus jualannya di Gianyar. Biar putar di ekonomi betul. Karena ini menyangkut dampak daripada pertumbuhan ekonomi PAD nantinya seperti itu. Bunga yang didapat itu langsung dikembalikan seperti apa, Pak? Bunga yang jadi kan gini. Jadi kan Bapak otomatis kan untuk tadi kan otomatis ada yang keperluan asuransi. Kan begitu, Pak. Nah, Bapak menarik bunga tadi 6% Pak ya? 0,5. 0,5 per bulan. Nah, itu pendapatan itu menjadi pendapatan bank atau seperti apa, Pak? Yang 0,5% per bulan itu sepenuhnya menjadi pendapatan bank. Terakumulasi itu nanti sama dengan pendapatan kredit yang bunga kredit yang lain. Digabung. Walaupun toh kita mengasuransikan udah beban bank. Betul. Enggak beban nasabah. Mengasuransikan itu beban nasabah. Asuransi bukan nasabah. Pertama ketika realisasi kredit itu kan dipotong administrasi. Itu sesuai pada umumnya. Betul. Asuransi juga pada umumnya. Tapi dia mendapatkan bunga yang cukup murah. Betul. Kita pun juga yang penting ada hasil, ada dikit-dikit yang lah. Penting gitu. Yang operasional tertutupi. Tapi yang penting ini Pak bisa sama-sama jalan gitu. Betul, karena dirasakan masyarakat juga bagus juga. Karena harapan dari Pak Bupati itu mereka bisa naik kelas. Dari penerima kurda nanti kalau sudah naik kelas mereka menjadi pelaku usaha yang umum sehingga tetap bisa berharap menjadi debitur kita nanti. Ketika naik kelas itu terwujud, disitulah nanti kita akan mendapatkan nasabah dan hasil yang lebih baik. Yang kita bina ya. Oke. Kalau produk yang lain Pak, yang barangkali menjadi unggulan Bapak selama ini gitu? Menjadi produk unggulan yang selama ini sebenarnya itu Pak. Itu benar-benar itu yang menjadi unggulan. Sebenarnya kan karena ada banyak misi di sana. Ada misi. Banyak misi Pak. Kita dengan situasi yang seperti ini, memang misi ini yang menjadi penting untuk diperkenalkan, untuk dipahami bahwa BPR ini adalah milik Pemda, tentu hasilnya jangka panjang. Saya rasa itu Pak ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk ngobrol bersama kami Pak, untuk membawa khasanah antar teman-teman BPR, barangkali juga terinspirasi, paling tidak membuat semangat bagi BPR yang dulunya mengelola untuk merebut kembali atau yang belum untuk bisa memanfaatkan ini digandeng dengan kurda. Karena apalagi di masa Covid ini tentu banyak UMKM yang perlu bergerak kembali. Pemerintah pusat saja mengeluarkan pen, Pak. Betul. Iya kan, pemulihan ekonomi nasional. Nah, kalau BPR Pemda ini bisa menyalurkan dana desa atau dilewati dana desa, kurda sudah nggak jadi masalah ini Pak. Gitu cara saya itu ya, gitu. Gitu. Ada statement closing. Terima kasih Pak Pandi atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami ceritakan tadi, kami sering itu ada manfaatnya. Tentu yang paling penting kita semua BPR milik Pemda dalam asosiasi Perbamida ini harus terus berjuang. Harus terus berjuang mempertahankan apa yang telah kita dapat dan berjuang terus untuk peluang-peluang yang lainnya yang ada di Pemda. Terima kasih, semoga kita semuanya
sukses, tetap sehat, dapat menjalankan visi misi dari Pemda, visi misi dari DPR kita masing-masing. Terima kasih Pak. Ya, intinya BPR Pemda yang mau belajar ke Bali bagaimana ada gonjang-ganjing dana desa, dia tetap bertahan. Monggo studi banding ke beliaunya sambil menggerakkan agar pariwisata di Bali ini bisa bergerak kembali. Jadi berbisnis silahkan, gitu. Sudah aman ini, sudah bisa di ini. Tadi udah jalan-jalan ke tempat-tempat wisata juga sudah mulai bergerak, gitu ya. Nah, itu saja teman-teman sekalian BPR se-Indonesia. Jadi salam sehat lembaga usahanya, karena sehat itu yang utama. Dadah.